Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Pengantin Jawa yang ditulis oleh akun Mbah Ngesot. Kalau kalian ingin membaca versi aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Ini masih jam 3 dini hari, hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman. Di ember masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja, namun nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan, lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergerakap bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserakan di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucap kedua matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan rajin bersahaja, punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Sulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Sulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Sulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan," kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan. "Iya, Bu." Wajah Sulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. "Kerjaannya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja." "Baik, Bu." Sulfa mengangguk. "Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus memperkerjakan kamu." "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu," kata Sulfa. Hari itu juga diantar mobil oleh yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tidak ada satupun orang yang menyambut kedatangan Sulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit, pos satpamnya sepi.
Sulfa celingukan dan dengan ragu-ragu dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Sulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi. Kata Sulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang tanpa perkenalan terlebih dahulu. Bima mencerocos tanpa jeda, membuat Sulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Sulfa. Kamu lihat kamar itu? Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya pak. Sulfa mengangguk. Jangan sekalipun masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik pak. Timpal Sulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Sulfa mengikutinya dari belakang. Dia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Sulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah rapat-rapat. Sekarang tinggal Sulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Sulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik. Gumam Sulfa. Ia tersentak ketika mendengar seorang membuka pintu kamar. Sulfa mengerutkan dahinya. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul di kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Sulfa. Wanita itu mengangguk tersenyum. Saya Sulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobil. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari? Kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senter menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak, dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. Kemana perginya warga kampungnya? Tanya Bima. Tetapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima,
alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa, keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang, ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai tercungkal. Nafasnya terengah-engah, ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia lari menuju ke rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan, kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Ki, sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja Ki Suratman tersentak kaget. Baldi iblis. Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. Tenang Ki, tenang. Ini saya Bima. Bima, kamu ngapain di sini? Tanya Ki Suratman. Saya mau cari ibu mertua saya Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan kampung Mojosari ini Ki? Kenapa bapak mertua saya mati? Tanya Bima bertubi-tubi. Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti. Jawab Ki Suratman dengan getir. Selama ini si Kanti juga menerorku Ki, kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata-kata apa lagi. Kata wajahnya kosong. Apa warga kampung ini semua mati Ki? Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang, kata Ki Suratman. Wajahnya terlihat sangat cemas. Mereka siapa? Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Jangan dilihat, bisik Ki Suratman. Sebenarnya apa yang terjadi di kampung Mojosari dan kenapa kutukan itu meneror kampung Mojosari? Simak di bagian selanjutnya. Bagi kalian yang belum melihat bagian pertama dan kedua, silakan klik link di bagian deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan komen serta share jika kalian suka cerita ini, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.